Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril Akbar, NIM J1B1200055. Saya akan membacakan resum dalam acara Isra Mi'raj. Nama pemateri Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang bertema mengetuk pintu langit, menebar damai dalam menjaga NKRI. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari? Kenapa bukan di siang hari? Bukankah orang kebanyakan lebih suka memilih berpergian di siang hari? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj di malam hari menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Selama ini peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu solat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Solat dalam pembahasannya pun lebih banyak ditekankan aspeknya sebagai rukun Islam kedua yang wajib dilakukan hambanya. Ayat yang sering kita bahas dalam Isra Mi'raj ialah surah Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1 ini diapit oleh 3 surah yang disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh 2 surah yang disebut surah An-Nahl, surah lebah, biasa disebut surah intelektual. Karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan seekor serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu yang bisa mengobati seluruh macam penyakit. Di samping itu juga, lebah mirip dengan lalat, tetapi lalat mencari bau busuk lalu menyumbang penyakit. Jadi dapat disimpulkan, serangga yang mencari bau harum itu menyumbang obat, sedangkan serangga yang mencari bau harum itu menyumbangkan penyakit. Sama-sama serangga, lebah dan lalat mirip bentuknya. Jadi ini satu bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa untuk menciptakan apapun. Makanya disebut surah intelektual. Baru kita masuk surah Al-Isra. Isra itu bisa dijelaskan oleh akal. Perjalanan horizontalnya Nabi dari Makkah ke Palestina, itu Isra. Tapi Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, maka itu disebut dengan keyakinan. Dan surah Isra ini kita diantar dengan surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau. Contohnya, ada orang yang tidur 309 tahun. Nabi Musa disuruh belajar kepada seorang yang sama sekali tidak populer, tapi ternyata menjadi gurunya, orang yang paling cerdas. Nabi paling cerdas dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Ini bisa jadi pelajaran. Jangan menganggap enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang itu menjadi orang yang populer di langit dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian resum yang saya ambil ketika acara Isra Mi'raj kemarin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.